Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari, Bapak Kiai Haji Muhammad Anas Nur Salim MH. Yang saya hormati jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif ingkang rawuh di majelis menika, Bapak Dr. Andes Fakhruddin Subekti, Bapak Haji Fauzan Habib SAG, ingkang kaula hormati Kepala SMK Al-Ma'arif, yang saya hormati Ketua Takmir beserta jajaran Takmir Masjid Al-Ma'arif, ingkang kaula hormati para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para bini sepuh. Yang saya hormati para asatidz dan ustadzat, guru di jajaran SMK Al-Ma'arif dan juga guru di Madrasah Al-Qur'an Al-Ma'arif, serta sedaya mawon ingkang hadir dan juga adik-adik santri Madrasah Al-Qur'an Al-Ma'arif yang insya Allah ini akan menjadi penerus perjuangan panjenengan semua, dan juga kita melanjutkan perjuangan dari perintis termasuk di Al-Ma'arif ini. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah karena di siang hari ini, siang-siang niku biasanya mantun Jumatan itu sing enak niku film ya. Niki kok moro-moro Pak Sudiarto ngundang acara halal bihalal. Nggih. Gini iki kula nyuwun pangapunten menawi ganggu wekdal sari jenengan. Tapi insyaallah kula yakin kerawuhan panjenengan ten majelis menika, ten masjid menika, ten acara halal bihalal menika insyaallah dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mugi tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Niki kula sak jatosipun iki radi ndredeg. Karena teng samping kula ini wonten Kiai Haji Anas Nur Salim. Jadi ini kula rasane kaya di pondok latihan pidato terus wonten dewan juri ini. Mangke nyuwun koreksi menawi ada hal-hal yang kurang pas. Ini termasuk koreksi saking para sesepuh ingkang rawuh teng majelis menika. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Acara menika dikemas dalam rangka halal bihalal. Niki pokoknya Syawal niku acaranya halal bihalal. Sesungguhnya konteks bulan Syawal niki adalah satu momentum yang jangan sampai kita sia-siakan. Namanya manusia niku mesti gak ada salah. Tiang niku lek dalam bahasanya Gus Bahak niku, wong sing apik apik-apike wong ae iku mesti jek ana titik eleke. Jek wonten salahe. Sebaliknya wong sing sawalah tok insyaallah jek ana titik kebaikannya, asalkan dia terus mau memupuk bisikan-bisikan keimanan yang ada dalam hatinya.
Pramila menika kula lan panjenengan ini mesti salah antar sesama manusia. Kula inget dawuhipun beliau ketua yayasan wekdal kala wingi halal bihalal di Yayasan Pendidikan Al Ma'arif niku. Dengan semua dewan guru dan karyawan. Niku beliau dawuh ngeten. Kula berangkat saking niki mawon. Kula lan panjenengan ini pun semerap nek mlebu swarga niku wis mesti enak. Fasilitasnya pun jelas. Nah, dan surah Al-Bayyinah itu sudah jelas bahwa orang-orang beriman wa amilus sholihat itu disebut ulaika hum khairul bariyah yang mangke mendapatkan balasan surga. Cuman yang sering menjadi ganjalan kula lan panjenengan itu adalah urusan bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Lah niki masalahnya. Maka kalau kula menyampaikan bahwa momentum Idul Fitri, momentum Syawal ini adalah anugerah Allah yang jangan sampai kita sia-siakan. Soalnya kadang-kadang lek mboten riyatin, moro-moro ujug-ujug njaluk sepuro kadang-kadang ono gengsine ngoten. Kadang-kadang lho kita mboten sedaya. Katanya njaluk sepuro gak enak, tapi lek pas riyatin itu pas. Maka nek riyatin itu kita ndak usah berlama-lama untuk menimbang sakjane aken salah kono apa kene. Terus sapa sing njaluk minta maaf duluan, sapa sing njaluk sepuro dhisik niku mboten usah, pun. Pun pokoke segera kepanggih ngaturaken sedaya kelepatan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Niki kesempatan. Ya. Menurut para ulama, ketika sudah sama-sama ridho, itu walaupun tidak disebut pernah ngerasani, niku insya Allah sudah disepuro. Pokoknya sudah sama-sama ridho. Walaupun ada menurut yang lain, itu kudu disebut no. Tapi padahal disebutnya kadang-kadang gak sudah nyepuro, malah tambah mangkel. Lah ini masalah. Dan ini kesempatan. Amargi menopo, kita ini hidup ini ketika menjalani kehidupan di dunia niku. Tiang sing disebut soleh niku, tiang sing sae niku. Tidak hanya orang yang hanya khusyuk ibadah mawon. Tapi bagaimana dia baik ke orang, dia punya kesalehan sosial, ini juga di dalam agama ini sangat diperintahkan. Jangan sampai kita ini hidup di dunia ini merasa hebat sendiri, wis gak butuh tiang lintu, muarono nglawakoni nyambut gawe awan bengi terus tibake nanti nun sewu. Di akhirat niki muspro. Gara-gara napa? Dosane nang koncone niku teng tiyang lintu niku kuwat sehingga akhirnya ini bisa menggerogoti pahala yang dimiliki orang ini. Itulah yang dalam Al-Qur'an Allah berfirman, disebutkan dalam Al-Qur'an ada namanya amilatun nasibah. Niku surah Al-Ghasyiyah. Niki insya Allah pun sami apal, ngomong bapak-bapak nih. Soalnya ben Jumat sering mirengaken surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Mangke niku di akhirat, setelah peristiwa kiamat niku, itu ternyata wujuhu yauma idzin khasyiah. Banyak wajah-wajah niku yang tertunduk. Lek wajah wis tertunduk niku menunjukkan ada sesuatu. Mbuh dosa, mbuh kelirune akeh. Jenengan mirsani pejabat niku. Lek wis ketangkep KPK, gawe rompi warna oranye, niku mesti menunduk. Lek gak nunduk iku wis sak nemen-nemene wong, gak duwe izin. Niku membelakang kamera mbek wingkluk ngeten. Itu baru di dunia. Lah nanti di akhirat wujuhu yauma idzin khasyiah. Orang-orang yang wajahnya mereka ini tertunduk niku karena amilatun nasibah. Napa amilatun nasibah niku? Mereka ini melakukan kerja keras ya, ketika di dunia, ini dalam satu penafsiran, ketika di dunia ini kerja keras tetapi ternyata ngoyo yang di dunia ini kok ndek kono gak ono hasilin napa-napa. Naudzubillah. Atau ada yang memahami ayat ini amilatun nasibah, orang yang masuk neraka setelah wajahnya tertunduk, ini penduduk neraka ini, itu walaupun usahanya keras sekali untuk melarikan diri dari neraka, itu tidak bisa. Muspro.
tasla naron hamiyah. Maka kita ini harus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah amal kita ini? Jadi amal ini kalau kita terkait dengan urusan dengan Gusti Allah, niku pokoknya perintah ibadah mahdhah jenengan lakoni, larangan-larangan jenengan jauhi, nek keliru titik langsung minta maaf, istighfar, bertaubat, niku insyaallah diampuni. Karena Allah itu menyatakan wa anat tawwabur rahim. Tawwab niku makna asalnya dari tabayatubu, itu makna asalnya adalah kembali. Dalam Al-Qur'an itu ada tabaila, kalau tabaila niku panjenengan diperintah kembali kepada Allah, berarti bertobat. Ada taba'ala, fataba alai, itu Allah menerima taubatnya orang. Seperti Nabi Adam yang diceritakan di dalam surah Al-Baqarah, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alai. Tapi ada ulama yang memahami tawwab niku, Allah itu maha at-tawwab. Tawwab niku kan maha menerima taubat. Tapi maknanya ternyata tidak hanya itu. Allah itu sangat menyukai kalau ada hambanya yang selalu kembali kepada Allah. Gampang iling. Keliru titik iling, langsung meminta ampun. Dan Allah itu memberi peringatan kepada kita agar kita ini selalu kembali. Termasuk melalui isyarat-isyarat dari sisi usia. Menungso niku sak hebat-hebate tasik nom-nome niku kuat. Niku kalah kali umur. Nek umur sudah mulai bertambah, niku otomatis energi sudah mulai, tenaga sudah mulai berkurang. Rambut sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Berarti sudah memasuki dunia putih. Niku sajane dielingno, cak kita ini balik malih eling nang pangeran. Nek wis dielingaken kok gak eling-eling, lah ini bahaya. Lah terus Gusti Allah niku wa anat tawwabur rahim. Tapi kalau urusan dengan sesama manusia, nah niki itu harus clear. Dengan sesama manusia baru Allah akan meng-ACC, memberikan ampunan. Kalau sesama manusia itu sudah baik hubungannya. Maka ajaran Islam itu sangat indah sekali. Jenengan pirsani, Ramadan niku pahala dilipat gandakan. Sing ibadah sunnah koyok ganjarane ibadah wajib. Sing wajib tambah ditikel-tikel banyak sekali. Tapi ternyata Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku juga diperintah oleh Allah yang kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah niku ibadah-ibadah sosial juga ditingkatkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi Rasulullah itu tiang sing paling dermawan, tiang sing paling apik. Dan kedermawanan beliau niku meningkat itu ketika bulan Ramadan. Berarti apa pesannya? Ramadan itu ibadah kepada Allah ditingkatkan. Lalu kemudian ditutup dengan zakat fitrah, itu adalah simbol kesalehan sosial. Lalu kemudian kita masuk Idul Fitri saling memaafkan. Dan ini betul-betul fitrah. Makanya doanya niku mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang al-aidin. Kalau sudah al-aidin, insya Allah masuk kategori al-faizin. Al-faizin itu sinten? Penduduk surga. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi ashabul jannah niku adalah orang-orang yang al-faizun. Jangan sampai kita ini hanya terucap tok minal aidin wal faizin, tapi ibadahnya keter, tapi sesama manusia ndak beres. Lah ini jangan sampai. Ini kita menjadi orang-orang yang rugi. Maka dari itu para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat nek panjenengan mirsani nukoni teni ayat-ayat Al-Qur'an niku. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Niku yang pertama itu dipanggil keimanannya. Baru kemudian diperintahkan bertakwa. Kathah niku ayatnya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Napa bedane iman kali takwa? Ten buku ingkang ditulis kalian guru kita sedaya almarhum Al-Mansurullah Romo Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Salah satu buku beliau niku wonten ingkang judulnya niku Apabila Iman Tetap Bertahan. Beliau menulis di buku itu, iman niku adalah potensi ruhani. Nek takwa niku prestasi. Kenapa kok orang yang sudah punya potensi itu harus disupport dengan prestasi? Jangan bersani Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ono kalian, jadilah kalian itu beserta komunitas orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benar. Berarti napa niki? Ini ada mengandung perintah, termasuk peningkatan ketakwaan itu adalah bagaimana kita ini berada di komunitas tiang-tiang sing sae. Kenapa? Karena komunitas itu punya peran yang luar biasa. Kalau kita berada di komunitas orang yang rusak, itu kadang-kadang kita mau ndak mau ini kadang ketularan. Tapi lek masjid terus diisi dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tadi Bapak Ketua Yayasan sudah menyampaikan, monggo masjid ini didamel, dimakmurkan. Tapi syaratnya setunggal, cek mboten rame, golek sing podo. Karena kadang-kadang sing gak podo niku endinge niku kari-kari ini rada ngrebut repot iki ya. Lek wis direbut niku tongkate ical. Nauzubillah. Makanya saat durunge ono rebutan, niki kita pertahankan dengan kita makmurkan. Oke. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin niki napa maksudnya? Niki termasuk kalau kita beserta orang-orang yang as-shadiqin. As-shadiqin itu orang-orang yang benar. Benar secara akidahnya, benar keimanannya, benar ajarannya, benar dan jujur perilakunya. Ini penting. Makanya di sini berarti harus ada hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Soalnya ndak wonten sing crash, wonten sing ndak enak, ini segera diselesaikan. Karena ini nanti akan muncul masalah-masalah berikutnya. Jadi ketakwaan itu tidak hanya urusan sholat, tidak hanya urusan puasa, tidak hanya urusan zakat, tidak hanya urusan haji, tapi dimensinya ini luas. Termasuk sikap kita terhadap saudara kita. Bahkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip di dalam kitab Qomi Utuwian Syekh Nawawi Banten niku termasuk cabang iman yaitu ketakwaan. Itu dalam hadis itu dinyatakan jenengan nginggirno duri di jalan, cek wong liya mboten kanean duri, itu termasuk bagian dari ketakwaan. Niku cabang dari iman. Nah, wonten ayat pintu malih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman itu diperintahkan bertakwa kepada Allah. Lalu melakukan koreksi apa yang sudah dan evaluasi apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Berarti untuk hari esok niku nggih termasuk modal atau bekal kita ibadah kepada Allah sekaligus kita evaluasi bagaimana interaksi kita dengan saudara kita sesama orang beriman atau sesama orang sebangsa setanah air. Karena ini penting sekali. Kemudian muncul pertanyaan, nopo atau apa hikmahnya? Gusti Allah niku perintah setelah iman, amanu, ya ayyuhalladzina amanu diperintah ittaqullah. Ternyata rahasianya amargi Gusti Allah niku ingin memberikan apresiasi terkait dengan prestasi satu orang dengan yang lain yang berbeda-beda. Makanya nanti prestasi tertinggi itu inna akramakum indallahi atqakum.
Contoh. Niki santri-santri Madrasatul Quran Al-Ma'arif nih. Ustadzah-ustadzahnya ini kan mulang. Lah wis daftar jadi santri. Ini kalau kita ibaratkan ini berarti potensinya sudah ada. Dia sudah terdaftar ngaji di sini. Berarti kalau kita analogikan, kita samakan dengan iman dan takwa tadi. Niki imane wis kabeh wis ono imane. Sudah terdaftar sebagai santri. Kalau tiang beriman berarti sudah mendaftarkan diri bahwa kita ini mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi apakah ustazah-ustazah ten MKA niki semuanya muridnya atau santrinya diberi hadiah, diberi apresiasi? Lu nanti dulu. Yang dilihat nopo nih? Prestasinya. Sing srewegep. Sing lek ngaji saat durungnya berangkat sudah disiapkan dari rumah sehingga ngaji ten ustazahnya lancar. Kadang-kadang niku wonten sing ndek omah yang sepae gak kober nyiapno. Wah, akhirnya ketika ngadep ten ustazah ini ku sak oleh-oleh sak muni-muni nih. Itu nanti pasti prestasi itu penghargaan dari gurunya, dari ustazahnya niku berbeda antara satu dengan yang lain. Sami kali tiang beriman. Yang beriman niku harus di-upgrade dengan ketakwaan. Yang ketakwaan itulah nanti akan dinilai oleh Allah yang paling tahu huwa a'lamu bimanittaqo. Siapa yang paling bertakwa itu hanya Allah. Orang itu tidak boleh fala tuzakku anfusakum. Dia merasa, aku guys paling apik, paling resik, paling gak duwe salah. Tidak boleh. Karena yang paling tahu itu Allah. Lah orang yang bertakwa inilah yang dijanjikan oleh Allah kalau prestasi takwanya bagus niku wonten di dalam surah Al-Qalaq ten juz 28 niku Allah dawuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah berikan kepadanya jalan keluar. Dan Allah anugerahkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau ada yang punya gaji itu adalah bagian dari rizki, tapi bukan satu-satunya rizki. Karena rizki ini sifatnya luas. Kita ini kadang-kadang memahami rizki ini terlalu sempit. Sehingga dikira rizki itu bagian duit, materi, dah hanya itu. Kesehatan panjenengan itu bagian dari rizki. Dan dengan dianugerahi putra putri ingkang kersa purun ngaji ngeten niki itu bagian dari rezeki. Nggih. Ustazah-ustazah yang ngajar di MKA saged ngajar Quran itu bagian dari rezeki. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk mengajar. Yang jadi guru ngoten, yang mengelola pendidikan, yang orang tuanya menyekolahkan anaknya, termasuk di lembaga pendidikan seperti Al-Ma'arif Singosari ini. Insya Allah kula lan panjenengan sedaya putra-putri jenengan baik di MKA ataupun di sekolahnya mugi-mugi diakui sebagai murid dari muassis pendiri yayasan ini nggih menika almarhum al-maghfurlah Kyai Romo Kyai Haji Masyhur. Karena Al-Ma'arif didirikan oleh ulama. Sehingga panjenengan nyekolahkan ten mriki maka insya Allah mugi-mugi barokah. Kan ngoten. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi orang yang bertakwa niku tidak hanya itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu kemudahan. Nah niki bicara soal kemudahan niki. Allah dawuh datang surah Al-Insyirah. Nggih, niki yang ada adik tadi yang sudah jilid berapa tadi sudah hafal tadi baca surat-surat pendek nggih. Sudah ditampilkan, insyaallah niki jariah panjenengan sedaya para ustazah. Jadi bentuk jariah itu banyak. Kula inget dawuhipun Yai Tolha. Yai Tolha niku nate dawuh ketika falnya almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau dawuh berangkat dari ayat di dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala dawuh sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati
dan kami mencatat apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan amalnya dan apa-apa yang sudah mereka tinggalkan, kebaikan yang mereka tinggalkan. Para pendiri madrasah ini, para pendiri sekolah ini sudah mendahului kita, ini sudah meninggalkan sesuatu. Nah, kita ini yang harus berpikir apa kira-kira yang menjadi tinggalan kita yang nanti kita jadikan sebagai amal atau modal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Tolhan itu dawuh, jangan sampai orang itu umurnya habis untuk ngurusi awake dhewe. Tapi juga ada ngurusi masyarakat, ngurusi generasi-generasi berikutnya kados lari-lari kata niki. Terus hidup bermasyarakat itu sangat penting sekali karena terkait dengan wa atharohum. Jadi jangan sampai jadi orang niku wis gak ngurusi apa-apa, ngurusi awake dhewe tok, wis pokoke aku wis beres. Tidak. Di dalam Islam itu tidak hanya diperintahkan untuk diri sendiri, tapi mengajak orang lain, terutama yang terdekat dengan kita. Sebagaimana perintah Allah dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ini penting sekali. Jenengan umpama ada putranya yang ngaji di sini, ini termasuk qu anfusakum wa ahlikum nar. Bikin acara di masyarakat yang positif. Ini dalam konteks kita ini ngajak orang untuk baik. Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke surah Al-Insyirah niku wau. Wa may yattaqillah niki yang surah At-Thalaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kemudahan itu yang bagaimana? Ternyata dalam surah Al-Insyirah Allah niku dawuh fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Yang menarik di dua ayat niki, ini dua ayat diulang. Bedanya yang pertama ada fa-nya, yang kedua tidak pakai fa. Lalu al-usr yang maknanya kesulitan itu menggunakan al, yang al niku dalam bahasa Arab disebut ma'rifat, definitif. Yusra niku menggunakan nakirah atau indefinitif. Ternyata para pakar bahasa Arab itu mendapatkan satu kesan setelah meneliti di banyak ayat Al-Quran, termasuk hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada dua lafadz yang terulang, kok lafadznya itu makrifat, maka itu menunjukkan satu hal. Tapi kalau diulang dua kali, menunjukkan nakiro, itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Contoh, doa kita, doa sapu jagat, yang ada dalam surah Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Niku hasanah diulang dua kali, tapi bentuknya nakirah. Maka berarti hasanah di dunia itu berbeda dengan hasanah di akhirat. Hasanah di dunia itu adalah proses untuk mengantarkan hasanah di akhirat. Bagaimana dengan surat Al-Insyirah tadi? Dari ayat ini maka muncul satu kaidah, al-usr, kesulitan itu menggunakan bentuk makrifat. Maka menghadapi satu kesulitan Allah berikan dua kemudahan. Syaratnya apa? Wa may yattaqillah tadi. Lah takwa itu yang seperti apa? Itulah yang dalam penutupan surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Loh, farghabnya niki adalah takwa tadi. Jadi harapannya itu luar biasa kepada Allah, disupport dengan ibadah, disupport dengan bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka inilah nanti yang akan mensupport Allah berikan kemudahan-kemudahan. Betapa banyak orang yang tanpa disangka-sangka kemudian datang pertolongan dari orang lain. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Maka kita berterima kasih kepada orang itu, tapi tetap itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Karena Rasulullah dawuh, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia, maka sesungguhnya dia belum bersyukur kepada Allah. Maka inilah kalau kinten angel dawa-dawa tambah kuwatir akeh kelirune, gak usah dawa-dawa pun. Kok kan mboten
tentukan nggih wektalipun nggih. Pun bangsa kata-kata amargi niki sampun kata ingkang ngantuk. Wau khutbah sudah mulai berencana badai sare kok kemudian ada undangan ndak hadir ndak enak. Badai tilem kuatir kebablasan. Nah niki setelah ini kita akhiri mangke jenengan wonten wekdal sadurunge asar niki saged istirahat sekedap pun badhe asar tapi. Kula kinten cekap mekaten pangapunten sangat menawi wonten hal-hal yang kurang berkenan tapi ala kulli hal mugi-mugi acara halal bihalal niki saestu-estu menjadikan kita termasuk orang-orang yang al-aidin. Kula secara pribadi nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sedaya ingkang rawuh teng majelis menika. Mungkin walaupun kita belum mengenal, tapi mungkin karena manusia tempatnya salah dan khilaf, sangat mungkin ada kesalahan dan ada khilaf di antara kita. Pramila menika nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi Allah takdirkan kita termasuk minal aidin wal faizin wal maqbulin dan kula lan panjenengan dianugerahi kesehatan, usia yang panjang sehingga bisa bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Mugi-mugi wonten hikmah ingkang saged dipetik irang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.